Menjelang tahun ajaran baru sebelum proses belajar mengajar dimulai, maka seluruh siswa dalam satu kelas bersama dengan wali kelas tentunya membenahi struktur organisasi kelas termasuk ketua kelas. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal apa yang harus dilakukan ketika baru pertama kali dipercayakan untuk menjadi ketua kelas. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Menjelang tahun ajaran baru sebelum proses belajar mengajar dimulai, maka seluruh siswa dalam satu kelas bersama dengan wali kelas tentunya membenahi struktur organisasi kelas termasuk ketua kelas. Dan tanpa disadari, kita diamanahkan oleh teman-teman dalam satu kelas untuk memimpin kelas sebagai ketua kelas. Meskipun demikian, terkadang kita merasa minder karena kita baru pertama kali menjadi ketua kelas. Di sisi lain, kita adalah orang yang pendiam. Tetapi perlu kita pahami bahwa peluang untuk menjadi ketua kelas tentunya adalah kesempatan yang sangat berharga yang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Sebab tidak semua orang dalam satu kelas berpeluang untuk menjadi ketua kelas. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika baru pertama kali menjadi ketua kelas, sehingga kita dapat mengemban amanah tersebut dengan baik. Yaitu yang pertama adalah setelah terpilih menjadi ketua kelas, maka perasaan segan dan juga perasaan takut untuk mengambil keputusan-keputusan dalam satu kelas tentunya akan berangsur-angsur hilang seiring perjalanan kita menjadi ketua kelas. Sebab pada dasarnya potensi di dalam diri kita tentunya tidak akan terbangun begitu saja tanpa dimulai dari pribadi kita, sehingga potensi atau sumber daya yang kita miliki tersebut tentunya akan muncul seiring perjalanan kita menjadi ketua kelas. Kemudian langkah yang kedua yang kita dapat lakukan ketika baru pertama kali menjadi ketua kelas adalah bersama dengan rekan-rekan kelas yang dipandu oleh wali kelas untuk membahas tentang tata tertib kelas yang sekarang ini diistilahkan dengan kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas atau tata tertib kelas tersebut tentunya akan mengatur rangkaian proses belajar mengajar dalam salah satu kelas yang akan dituruti dan juga akan ditaati oleh seluruh rekan-rekan dalam salah satu kelas. Sehingga dengan adanya tata tertib kelas atau yang sering diistilahkan dengan kesepakatan kelas tersebut, maka akan membantu ketua kelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama mengenai kelancaran dan juga ketertiban proses belajar mengajar dalam salah satu kelas. Langkah yang ketiga yang dapat dilakukan adalah setelah terpilih menjadi ketua kelas, maka ketua kelas tersebut tentunya juga membenahi struktur organisasi kelas. Kelengkapan struktur organisasi kelas tersebut tentunya dapat terdiri dari wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara yang dilengkapi dengan seksi-seksi. Langkah yang keempat yang dapat dilakukan ketika baru pertama menjadi ketua kelas adalah bersama-sama dengan rekan-rekan untuk dapat membangun kekompakan dan juga kebersamaan dalam salah satu kelas. Terutama ketua kelas tersebut diharapkan tidak memilih-milih untuk berteman. Sebab pada dasarnya untuk menjadi ketua kelas diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik di antara rekan-rekan yang ada di dalam salah satu kelas. Sehingga dengan demikian, ketika ketua kelas dapat melakukan hal tersebut, maka tentunya hubungan komunikasi di antara semua rekan-rekan dalam salah satu kelas tentunya akan mudah terbangun. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah ketika baru pertama kali menjadi ketua kelas, maka ketua kelas tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai ketua kelas, terutama memperhatikan kelancaran proses belajar mengajar, mulai dari perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar tersebut, dan juga mengontrol setiap mata pelajaran yang akan masuk setiap hari, sehingga ketika hal tersebut dilakukan, maka proses belajar mengajar dalam salah satu kelas diharapkan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ketika baru pertama kali ditunjuk dan diamanahkan menjadi ketua kelas, maka selayaknya kita pergunakan peluang tersebut, sebab di sisi lain tentunya adalah merupakan modal dasar bagi kita untuk mengembangkan dan juga menggali potensi yang ada pada pribadi kita. Sehingga seiring perjalanan kita menjadi ketua kelas, maka bakat yang kita miliki tersebut tentunya akan terbangun dengan baik. Begitupun juga adalah merupakan salah satu kebanggaan bagi pribadi kita. Sebab terkadang seiring perjalanan kita menuntut ilmu, biasanya universitas atau perguruan tinggi membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur bakat.
seperti menjadi ketua kelas. Di sisi lain, ketika kita menjadi ketua kelas, tentunya kita merasa segan, apalagi kalau kita baru pertama kali terpilih menjadi ketua kelas, dan juga tidak ditunjang oleh karakter kita karena kita adalah orang yang pendiam. Tetapi perlu kita ketahui bahwa karakter kita adalah seorang pendiam, tidak membatasi kita untuk menjadi ketua kelas, sebab potensi yang ada dalam pribadi kita tersebut tentunya akan terbangun dengan sendirinya seiring perjalanan kita menjadi ketua kelas. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke grup dan teman-teman yang lainnya. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang berkerenduan untuk belajar lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.